Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari tim situ, kami akan mempresentasikan hasil implementasi CI/CD pada proyek kami yaitu SIM PKL untuk bagian back-end-nya. Oke, agenda yang akan kami presentasikan pada video ini diantaranya nanti ada terkait continuous integration, continuous testing, continuous inspection, dan continuous deployment. Agar penjelasannya lebih teratur sesuai alur, di sini saya akan mendemokan mulai dari cloning projectnya sampai nanti rekan-rekan saya juga akan menunjukkan setiap kode inspeksi, setiap kodenya masing-masing. Baik, di sini saya sudah membuka project SIM PKLBE. Di sini saya akan coba clone untuk menunjukkan seperti apa langkah-langkah continuous integration. Oke, untuk cloning seperti biasa menggunakan perintah git clone, kemudian nama reponya. Oke, setelah itu dapat dibuka dengan VS Code. Oke, nah kurang lebih ini kode program kami seperti itu. Di sini sudah tergambarkan berbagai file yang dibutuhkan, termasuk pengaturan-pengaturan yang ada. Kemudian untuk menunjukkan continuous integration-nya bekerja, yang sudah kami implementasikan, di sini saya akan mencoba mengubah beberapa baris kode seperti itu. Namun, kita akan pindah dulu ke branch dev ya. Oke, seperti biasa developer tidak langsung ngoding di production seperti itu. Kita pindah ke dev dulu. Kemudian di sini saya coba ubah berapa baris kode. Misal di sini ada welcome to homepage, kita ganti misal welcome Haulo ya. Oke, kemudian kita save. Oke, di sini sudah terdeteksi ada perubahan. Kita add ke stage dulu menggunakan command git add, kemudian di commit, kemudian dimasukkan pesannya, update message, seperti itu. Oke, setelah itu tinggal di push ke branch git dev. Oke, pushnya sudah berhasil. Mari kita pindah sekarang ke GitHub. Di sini dapat lihat ada perubahan di branch dev. Kita lihat apakah action yang sudah kami implementasikan ini bekerja. Di sini dapat dilihat sudah ada workflow yang bekerja ya, melakukan testing, inspection, dan deployment. Nah, sambil menunggu saya akan menjelaskan kode yang sudah kami implementasikan secara sekilas. Di sini pertama nanti dia akan mendeteksi push ya dari branch dev atau main, atau bila ada pull request juga dalam bentuk open, synchronize atau reopen, dia akan menjalankan workflow ini seperti itu. Nanti di dalam file workflow ini juga ada beberapa jobs ya, yaitu untuk testingnya, untuk inspectionnya, dan untuk deploy-nya. Semua key yang nanti akan ditaruh di environment atau digunakan itu ditaruh di secret atau GitHub secret namanya ya. Jadi semua variabel seperti API key dan lain sebagainya kami taruh atau simpan di sini gitu. Di sini ada beberapa token yang dapat dilihat dan nanti akan dijelaskan penggunaannya oleh rekan-rekan saya seperti itu. Selanjutnya untuk continuous testing akan dijelaskan oleh Fauzen. Oke, selanjutnya untuk bagian continuous testing, saya membuat total ada 9 unit test untuk 2 API. Di sini ada 2 file test, yaitu ada pengumuman tes dan jurnal harian. Jadi saya melakukan testing untuk API pengumuman dan API jurnal harian. Nah, di API pengumuman ini simpelnya saya cuma ngetes ngeget seluruh data pengumuman.
Nah, dengan expected result-nya itu 200, kemudian pesannya sukses dengan nilainya true, kemudian memiliki property message dan data, di mana datanya itu dicek juga harus berupa array, gitu. Nah, setelah itu diambil contoh data pertama atau indeks ke 0, dia harus memiliki atribut ini. Nah, jika salah satu atribut ada berubah, maka continuous testingnya bakal gagal. Sehingga dia tidak akan melanjutkan ke step berikutnya, gitu. Sehingga tidak akan mempengaruhi program yang udah berjalan di production. Nah, kemudian di jurnal harian, nah di sini mulai dari harus berhasil mengunggah jurnal, jadi di sini positifnya. Nah, di sini dengan beberapa data tesnya, nah di expected resultnya adalah 201 dengan atribut responnya adalah seperti ini. Nah, kemudian di sini gagal ketika jika data inputannya tidak lengkap. Misalkan di sini ada beberapa data yang tidak lengkap, maka dia akan menjalankan status code-nya itu 400 dan propertinya seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya di sini untuk approval dari segi guru pembimbing. Nah, di sini positifnya dia bakal ngerespon status code-nya 200 dan atribut returnnya seperti ini. Nah, di sini ketika dia itu menginputkan tidak lengkap request-nya, seperti catatan pembimbingnya tidak dimasukkan, maka dia bakal ngecek statusnya itu adalah 400 dan atributnya seperti ini. Nah, kemudian di sini juga dicek ketika guru pembimbing itu tidak memiliki akses kepada jurnal yang bakal di-approve. Nah, di sini dengan expected result-nya adalah 403 dan atributnya seperti ini. Kemudian 404 ketika jurnalnya tidak ditemukan. Di sini expected result yang dites adalah 404. Kemudian di sini untuk menghapus jurnal harian, expected result-nya juga 200, sama seperti sebelumnya. Nah, kemudian di sini juga dicek ketika dia itu harus gagal ketika jurnalnya tidak ditemukan. Nah, di sini kalau kita jalankan unit test di lokalnya, maka yang berhasil itu harusnya ada 9. Nah, nanti harusnya di GitHub-nya juga 9. Nah, kalau kita cek di sini, nah di workflow-nya, nah di sini di bagian tes namanya itu adalah di bagian jobs namanya itu testing. Dia bakal nge-run di Ubuntu, kemudian stepnya yang pertama itu dia bakal nge-clone dulu si repositorinya, nge-check out, kemudian dia bakal melakukan setup Node.js-nya dengan versi 20. Kemudian setelah di check out, dia bakal menginstal dependensinya menggunakan npm install. Nah, selanjutnya dia bakal nge-setup environment variable-nya yang diambil dari secret key atau variable secret dari GitHub yang sudah diperlihatkan oleh Hulul sebelumnya. Kemudian di sini dia bakal nge-run tesnya atau unit tesnya menggunakan npm test. Nah, kalau dilihat di sini hasil workflow-nya testingnya sukses. Nah, kalau kita lihat di sini bagian run test-nya juga terdapat 9 pass. Berarti semua unit testnya berhasil. Selanjutnya masuk ke kode inspection. Untuk kode inspection itu terdapat ada perintahnya itu pada di file main.yml. Di sini di bawah jobnya testing itu ada job baru yaitu SonarQube ini. Ini gunakan untuk inspectionnya. Dia akan berjalan pada Ubuntu-nya GitHub Action dan dia need test. Ini berarti bagian ini, job ini tuh harus menunggu job test sudah selesai. Kemudian apa yang akan dilakukan? Yang dilakukan adalah pertama dia akan menggunakan GitHub, menggunakan action checkout ini dengan fetch dep 0. Ini berarti dia akan mengambil semua isi dari repo ini sampai ke yang terdahulu agar SonarQube-nya tuh bisa juga menganalisa history dari kode ini. Kemudian dia akan menggunakan SonarCube scan untuk melakukan proses scanning-nya dengan INV-nya itu Sonar token yang ditaruh di dalam secret yang sudah diperlihatkan Howlo sebelumnya.
Sonar token ini akan membuat hasil dari testing ini masuk dalam akun organization tim situ. Sini bisa dilihat repo yang sama nih, SIM PKLBE. Kita akan melihat overall code-nya. Sini ada beberapa isu yang muncul. Yang dia terlihat ada security, yaitu dia ada secret key yang masuk, terus ada reliability, penggunaan char yang harusnya itu char 2, kemudian ada maintainability, ini adalah penggunaan var sebagai awal variable dan bukannya let. Dan sini kita bisa lihat kalau banyak sekali security yang bernilai high dengan satu yang bernilai blocker, yaitu yang tadi yang security. Dan ada beberapa yang bernilai medium dan juga low. Kemudian tahapan berikutnya akan dijelaskan oleh Saudara Fajlur. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan lain nggak ada ya. Oke, lanjut saja. Jadi untuk hosting menggunakan render, ya dapat 2 deploy, yaitu pada deploy staging dan deploy production. Di pada deploy staging itu melakukan deploy otomatis ke service staging setiap kali ada perubahan pada branch dev. Jadi yang pertama-tama itu namanya adalah deploy staging, kemudian jalankan di Ubuntu, lalu saat berjalan itu harus menunggu proses dari SonarQube selesai, kemudian akan berjalan jika sudah di-push ke branch ke dev. Kemudian stepnya itu pertama berikan izin deploy overflow dulu, kemudian menggunakan action deploy ketiga untuk deploy, lalu service ID-nya itu menuju pada under staging service, kemudian APK kuncinya merupakan dari secret render APK, lalu kemudian sistem menunggu sampai deploy selesai. Kemudian pada deploy production itu melakukan deploy otomatis ke self production setiap kali ada perubahan pada main. Jadi untuk step-step pada main itu hampir sama seperti staging, tapi berbeda karena diarahkan pada layanan production. Kemudian tetap menggunakan API key yang sama, kemudian menunggu hingga proses deployment selesai. Kemudian akan dijelaskan kembali oleh Saudara Aulun. Baik, seperti yang sudah dijelaskan Pak Fajlur, untuk deploy ada ke staging dan production. Di sini tadi kita sudah push ke dev, maka nanti di sini ya pada jam 10.26 ini setelah selesai dilakukan deployment ke staging. Nah, untuk melihat lebih jauh integration-nya, kita juga akan coba merge dari dev ke main seperti itu. Mari kita pull dulu. Kita pindah branch dulu ke main, kemudian kita akan pull dari branch dev. Oke. Setelah itu kita akan push kembali, namun ke branch main. Oke. Mari kita lihat kembali ke GitHub-nya. Oke, di sini. Oke. Oh ya, di sini sudah terpanggil ya ke trigger untuk push dari main, dari branch main. Kita lihat prosesnya dengan seksama, mulai dari testing ya, yang sudah dijelaskan sebelumnya seperti apa. Dia akan menjalankan tes yang sudah di-coding oleh Fauzen. Di sini terlihat ya ada 9 pass dari 9 test case. Seperti itu. Kemudian kita coba lihat bagaimana proses inspection melalui SonarQube-nya. Di sini akan cukup lama seperti itu. Ya, dia akan meload quality profile yang sudah di-set melalui quality get di SonarQube.
Oke, loadnya berhasil. Dia akan mulai menganalisis. Oke, masih proses menganalisis ya. Karena cukup banyak kodenya. Oke, scan-nya berhasil. Akan mengirim ke SonarQube dan datanya berhasil terkirim ya. Seperti itu. Selanjutnya, karena di sini tadi kita deploy ke production, maka dia akan men-skip proses staging. Berbeda dengan tadi ya. Kalau di dev dia akan men-skip yang production. Ini prosesnya akan dilanjutkan ke environment production. Mari kita coba lihat apa yang terjadi di production seperti itu. Ini adalah hosting rendernya. Di sini ada deploy start ya, atau sedang dijalankan. Oke, sepertinya masih menjalankan. Belum ada perubahan di lognya. Intinya nanti seperti yang dijelaskan Fajlur, dia akan menunggu deploy-nya sampai selesai baru akan checklist atau sukses tahapan deployment-nya. Nah, dia menunggu statusnya ya. Oke. Apakah sudah ada perubahan di production-nya? Oke. Sudah ada ya 10.33 sudah 10.33. Oke, tinggal menunggu statusnya berhasil saja berarti. Oke. Belum terupdate ya di sininya. Oke, sudah dideploy dan complete. Oke. Sama juga di sini ya sudah komplit tadi. Sekarang kita lihat sejauh mana semua CI/CD yang kami implementasikan sudah berhasil. Jika dilihat di sini semua tahapannya mulai dari testing berhasil, inspection berhasil, ini staging karena demand jadi di skip, kemudian di production ini juga berhasil, dan SonarQube analisisnya berhasil sesuai quality gate yang sudah kami tentukan. Demikian presentasi dari kelompok kami tentang implementasi CI/CD pada proyek SIM PKL. Terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.